Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan bisa bertemu dengan salah satu ketua grup dari media sosial, salah satunya WhatsApp dan juga Telegram ya. Nah, di antara admin-admin atau ketua grup ini, saya sangat tertarik sekali dengan apa yang sering disampaikan oleh beliau, yaitu tentang masalah bahasa Al-Quran. Dimana kalau kita selama ini mengetahui bahasa Al-Quran itu, terutama dalam pengucapannya adalah harus dengan memakai tahsin ya, dengan tajwid-tajwidnya. Itu dibaca dengan keindahan-keindahan yang memang harus terdengar sangat indah gitu. Namun apa yang disampaikan oleh beliau di dalam arahannya kepada kami, bukan arahannya barangkali ya, sebagai informasi, ini agak sedikit berbeda. Jadi seolah-olah ya, belum tentu, tapi beliau ini agak sedikit berbeda ketika membaca Al-Quran gitu. Nah, untuk jelasnya, untuk lengkapnya, mari kita simak apa penjelasan beliau. Assalamualaikum Pak Isman. Sehat Pak? Alhamdulillah. Agak sedikit keras Pak ya suaranya Pak. Jadi begini Pak Isman, selama saya menjadi anggota grup WhatsApp, Telegram yang Pak Isman itu di sana sebagai ketua grup dan admin sekaligus, ada beberapa yang menarik bagi saya, yaitu tentang bentuk bahasa Al-Quran. Kalau nggak salah di sana Pak Isman mengatakan bahwa bentuk bahasa Al-Quran adalah bentuk bahasa percakapan. Nah, ini yang akan saya tanyakan, alasan di mana bentuk bahasa percakapan. Sehingga menyampaikannya pun Pak Isman, jadi seolah-olah ketika membaca Al-Quran ini harus secara seperti bercakap-cakap. Nah, ini bagaimana Pak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan apa yang saya kaji di dalam surat Haqqah, Surat Haqqah. surat Haqqah ayat 38 sampai 42 lah. Tadi situ kan disebutkan oleh Allah bahwa Quran ini sama dengan qaulu rasulin karim. Qaulu itu sama dengan percakapan. Jadi benar-benar Quran ini merupakan bahasa percakapan para rasul sebagai satu pembina kehidupan yang mulia. Wala biqauli syairin, bukan bahasa syair atau bukan bahasa nyanyian. Nyanyian itu kan menggunakan syair-syair kan. Juga bahkan wala biqauli kahinin, bukan bahasa dukun yang membutuhkan juru tafsir. Kalau dukun kan paling-paling bicaranya AIUEO, nanti yang menafsirkan kan ada juru tafsirnya. Apa yang dimaksud si dukun itu? Nah, seperti itu. Jadi berdasarkan itulah. Bentar Pak Iman. Barusan ada istilah dengan bahwa Al-Quran ini bukan bahasa dukun ya, yang perlu juru tafsir. Mungkin barangkali seperti apa yang maksud Pak Isman, misalnya mau mengobati orang dengan baca bismillah yang sama, nanti mungkin pada penjelasannya berbeda gitu. Bisa jadi ya. Oh ya, mungkin sesi lain akan itu Pak. Ya. Nah, jadi kan harus kita lihat dong kenyataannya. Kalau memang ini bahasa percakapan, berarti kan bahasa yang wajar, yang biasa digunakan oleh manusia di dalam pergaulan hidupnya. Jadi nggak bisa misalnya bahasa yang wajar kita nyanyikan gitu kan. Misalnya kita menggunakan irama gitu di dalam misalnya saya memberi perintah kepada Kang Nandang ini, tolong ambilkan saya kopi misalnya gitu kan. Nah, kemudian saya beri langgam, tolong ambilkan saya kopi Mamang. Misalnya kan gitu. Nah, ini kan seolah-olah kita main-main. Nah, itu kan saya membawakannya pakai bahasa Indonesia, bahasa yang
saya gunakan sehari-hari. Lah kalau bahasa Quran ini kan bahasa yang Allah gunakan untuk menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Apakah wajar misalnya kalau misalnya bahasa percakapan dari Allah itu dinyanyikan? Nah ini yang jadi masalah. Tapi selama ini termasuk saya barangkali ya menggunakan nada-nada, misalnya saya ketika entah baca sholat, bacaan apa, saya nyanyikan bahasakan dengan apa ya, bergurau. Apa ini memang sudah ada sebelumnya seperti itu, katakanlah dari mulai Rasul dengan sahabatnya, atau memang pada waktu kapan dimulainya gitu, kalau memang tidak ada? Kalau menurut perkiraan saya, bahasa-bahasa yang kita kenal sebagai misalnya gitu ya 7 qiraat itu cuma sekedar bahasa yang digunakan oleh para hafizin dalam menghafalkan Al-Quran. Biasanya kan kalau dikasih irama lebih gampang menghafal gitu loh, lebih cepat. Iya. Tapi kalau ini bahasa yang digunakan oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya, nah ini jadi aneh gitu. Misalnya Allah menjelaskan di dalam satu surat ya, bahwa Nabi Adam ini setelah melakukan kesalahan hidupnya ya, berdasarkan cerita-cerita yang umum lah ya, pada akhirnya dia bertobat. Kemudian Nabi Adam bilang, Rabbana innana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi di situ Nabi Adam berkata, memohon ampunlah kepada Allah. Wahai pembimbingku, wahai Allah, sesungguhnya saya sudah menzalimi diri saya sendiri, atau kami di situ kan dia berdua sama istrinya. Sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Pak yang dimaksud dari istrinya Adam itu Hawa gitu ya? Ya, sebagaimana yang kita pernah dengar ceritanya lah. Nah, sehingga setelah melakukan kesalahan, Adam tobat. Kemudian dia bersenandung harap kepada Allah, berdoa, memohon ampunan. Fa in lam taghfir lana, jikalaulah Anda tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami ini akan menjadi orang-orang yang merugi dalam hidup. Begitu kan terjemahan yang umum kan seperti itu yang kita ketahui. Nah, jadi Adam itu menyenandungkan doanya, harapannya itu serius apa main-main tuh kira-kira? Nggak mungkin lah seorang nabi ya main-main ya, pasti serius ya. Ya iya kan, yang namanya orang minta ampun gimana sih? Ya mungkin kalau saya sambil nangis-nangis loh ya. Kalau perlu kan sambil nangis-nangis. Tapi ini ada lagu yang juga menggunakan ayat itu, ya kan? Itu diiramakan, sehingga tanggapan kita kan menjadi aneh. Misalnya ada lagu yang dari grup band Wali atau apa gitu kan. Nah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, jadi dipandang dari bahasa percakapan, ini sebenarnya main-main apa serius ini? Misalnya kita kembalikan lagi ke dalam Quran sebagai bahasa yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, kira-kira Allah ngomongnya begitu nggak? Atau Jibril itu ngomongnya begitu nggak? Sambil nyanyi gitu nggak? Ditanggapi oleh Rasul ini. Nah itu yang kita menjadi akhirnya aneh. Tapi kalau misalnya bahasa itu diberi irama dalam rangka hafiz Al-Quran, masih bisa kita terima. Dalam rangka ini untuk mempercepat penghafalan. Biasanya kan kalau dikasih irama itu
orang lagi menjadi lebih cepat hafal gitu kan. Begitu juga mempelajari menghafal wazan-wazan Quran gitu kan, pola-pola itu banyak yang menggunakan bahasa yang berirama. Tapi begini punten Pak Isman. Tapi kan di ayat Al-Qur'an itu nanti ada yang namanya harakat yang memang harus, misalnya ada waw alif, itu kan harus dibaca panjang Pak. Atau misalnya waw nun, misalnya yuk minuna. Nah ini kalau nggak di bahasa percakapan ini gimana maksudnya Pak? Ya sebenarnya walaupun dibacanya panjang kan panjang yang sewajarnya, ya kan? Jadi ada tanda-tanda misalnya di ujung kata itu ada alif waw atau waw alif apa alif waw, saya karena kebanyakan orang pesantren, atau misalnya waw nun, itu menunjukkan kepada apa Pak? Apa yang harus dibaca panjang, apa memang ada makna di sana Pak? Kalau saya perhatikan itu masalah penekanan, ya kan? Kalau di dalam Quran ini kan bahasa itu kata-katanya sudah terpola, ya kan? Ada yang untuk seorang, ada yang untuk dua orang, ada yang untuk banyak orang atau jamak. Bahkan ada kata-kata yang membutuhkan penekanan di dalam sebutannya. Itu biasa aja, sama seperti yang ada di dalam bahasa Indonesia juga begitu. Ya kan? Misalnya bahasa kata-kata sengau itu apa, ya kan? Ya. Kalau nggak digunakan malah menjadi aneh gitu kan. Nah ini kalau dalam bahasa percakapan ya sepanjang itu wajar berdasarkan bentuk katanya yang sudah tertentu, nggak jadi masalah. Tapi kalau dipanjangkan lagi, diberi irama kan jadi aneh juga walaupun pakai bahasa Indonesia. Coba jadi mirip nyanyian Pak ya? Iya. Ya. Masa misalnya kita baru pulang disambut oleh istri, terus dia menyambutnya pakai bahasa nyanyian gitu kan. Papa baru pulang, mau ngopi apa ngeteh. Jadi aneh juga, padahal bahasanya pakai bahasa Indonesia. Jadi udah keseriusannya itu udah hilang. Gitu. Ini Pak, jadi setelah mendengarkan penjelasan tadi, jadi seolah-olah bahasa yang saya lakukan atau mungkin dengan kebanyakan kita sebagai muslim, jadi kayak maknanya hilang ya Pak ya? Bisa seperti itu nggak kira-kira? Ya bisa jadi kalau kita kembalikan ke ke bahasa percakapan, kita pandangi dari bahasa percakapan, ini kan ya tadi seperti saya bilang jadi aneh, bahasa yang serius ya tapi disairkan, dilagukan, diiramakan. Nah ini kan menjadi arahnya paling-paling nyentuhnya itu karena iramanya, nyentuh ke hati itu karena iramanya membuat kita sedih, bukan karena makna. Ya kan, kalau bahasa percakapan itu kan tahu persis mananya, mau kemana kan kita tahu, kita sadari gitu apa yang harus dilakukan. Misalnya itu bentuknya perintah, apa yang harus dilakukan kan gitu. Nah kalau kita bawakan dengan bahasa irama, misalnya lah kita ambil Al-Fatihah ya, kan kita sering dengar kalau orang jadi imam itu kan pakai lagu, pakai irama, Bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Nah itu kan bahasa udah pakai irama. Yang kalau misalnya dia nggak gunakan irama itu menggetarkan sekali. Misalnya lah kita pakai aja terjemahan yang ada itu kan, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Tapi karena ini diiramakan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang, kira-kira begitu nggak artinya? Harusnya seperti itu ya. Harusnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan wajar, bahasa yang wajar percakapan. Kalau begitu, ini saya pernah melihat nonton
satu sinetron yang dibuat oleh Qatar, yaitu yang berjudul Omar atau Umar bin Khattab di episode terakhir. Memang bahasa ketika yang berperan menjadi Umar bin Khattab adalah ketika baca Fatihah adalah persis apa yang disampaikan oleh Pak Isman, yaitu dengan nada seperti tadi, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Apa mungkin film ini juga tahu persis bagaimana bahasa ini, mungkin kesana kali arahnya? Bisa jadi sutradaranya juga mungkin udah mempelajari sejarah itu dan mengerti bahwa Quran itu bahasa wahyu, bahasa percakapan antara Allah yang dibawa oleh malaikat kepada Rasul. Apa begitu caranya harus dinyanyikan? Entar Rasul kalau pakai nanti nadanya nada wali, dia ikut joget dong. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi itu aja yang jadi masalah. Tapi kalau masyarakat misalnya nggak mau nerima ini hasil apa yang saya kaji, itu kan hak mereka, nggak jadi masalah, silakan aja mereka bernyanyi. Tapi saya sebagai orang yang udah mengkaji, kalau saya masih terusin kan saya nggak konsisten dong gitu. Nah, jadi ya tergantunglah manusia ini motifnya apa sebenarnya di dalam mempelajari Al-Quran ini. Sebab motif apapun manusia ini akan diwujudkan oleh Allah. Di dalam surat A'raf kalau nggak salah itu ya, ayatnya sekitar 20-an sampai 30. Tapi kita di dalam belajar Quran ini tergantung niatnya. Untuk apa kita belajar Quran? Apakah kita untuk beriman? Atau punya motif-motif lain untuk jual beli? Atau untuk menyantet, ya, atau untuk supaya orang jadi seneng begitu kan? Apa tuh istilahnya tuh? Pelet dan lain-lain. Memang itu dimungkinkan karena Allah sendiri di dalam surat A'raf tadi mengatakan waman yurid sawabad dunya nutihi minha, waman yurid sawabal akhirah juga nutihi minha. Siapa yang menginginkan kehidupan di dunia ini menurut lingkungan dunianya masing-masing, apakah itu sang dukun atau siapapun, pengen sukses di dalam hidupnya, nutihi minha, kata Allah, bukan kata saya loh. Coba nanti buka surat Al-A'raf itu, kalau nggak salah itu ayatnya 20 sampai 30 lah, saya lupa itu apakah 25 apa 26, lupa. Wa man yurid sawabal akhirah, tetapi kalau dia juga menginginkan untuk sukses menggapai kehidupan akhirah, nuti minha juga kata Allah. Jadi kan itu tergantung kitanya. Motif kita apa dalam mempelajari Quran ini? Apakah mau iman sesuai dengan harapan Allah? Apakah kita punya motif tersendiri, mau sukses jabatan atau apapun bisa pakai Quran gitu. Nah, tinggal hasilnya nanti kan Allah yang memastikan. Kalau pas dengan maunya Allah ya jannah fil akhirat, bahkan jannah mulai dari dunia dia bisa hidup jannah, hasanah di dunia, dan otomatis akan hasanah fil akhirat. Jadi kembali lagi kepada motivasi masing-masing. Jadi saya dengan pengetahuan saya ini, hasil saya studi Al-Quran ini, ya hanya sekedar menyampaikan saja dengan harapan ya yang lain pun ayo coba dikaji, jangan cuma dengar dari saya gitu loh. Ayo kita kaji lagi Al-Quran ini, bentuk bahasanya. Bahasa itu kan banyak, ada bahasa tulisan, ada bahasa percakapan, ada bahasa perlambang gitu kan, lambang-lambang, ada bahasa Morse dan segala macam, bahasa ini banyak. Itu kita akan bandingkan dengan Quran terdapat nggak bahasa-bahasa itu. Nah kalau misalnya nih Pak Isman, saya ingin bisa seperti apa yang Pak Isman sampaikan. Ini sementara ya yang saya temui ya di beberapa tempat, entah saya itu pergi kemana, yang terakhir itu saya ke Kuningan dan Cianjur.
belum pernah mendapatkan informasi seperti apa yang Pak Isman sampaikan. Ini kalau kami nih, mungkin di antara yang nonton juga nanti ada yang berkeinginan belajar ini, apakah Pak Isman bisa menunjukkan satu tempat di mana atau kemana nih kira-kira? Ya tergantung daerahnya. Kan grup kita ini kan seluruh Indonesia gitu kan. Ada ya? Udah ada. Nah, tergantung dia tinggalnya di mana. Nah, kan ada dari apa rekan-rekan kita juga yang sudah sama mempelajari. Nah, insya Allah nanti saya tunjukkan alamatnya. Atau paling tidak masuk grup WhatsApp atau Telegram tahap awal gitu, khusus untuk misalnya studi bahasa Quran. Ya udah kita khusus untuk yang tingkat basic kita jadikan kelompok khusus, bisa seperti itu. Oke, Pak Ian, baik. Kalau masalah gitu itu mungkin kalau memang nggak keberatan, nanti akan saya tampilkan nomor kontak Pak Isman, boleh kan? Boleh Agar aja. nanti masyarakat yang berkeinginan untuk belajar seperti itu, misalnya termasuk saya, bisa menghubungi Pak Isman. Kalau misalnya saya tinggal di daerah Bogor, mungkin Pak Isman bisa menunjukkan kepada mana, kepada Ya, siapa, insya Allah. gimana. Baik Pak Isman, untuk sementara karena memang kita durasinya sangat sempit ya, menyesuaikan dengan apa namanya media yang ada ya, untuk sementara saya kira cukup. Ini mestinya masih banyak Pak. Salah satunya juga mengenai masalah yang saya simak di grup itu, Pak Isman yang menyampaikan tentang zakat sebagai satu sistem ekonomi, sebagai apa namanya solusi kemakmuran bangsa. Mungkin pada kesempatan yang lain kalau bersedia saya akan apa namanya minta kesempatan Pak Isman untuk hadir lagi di sini. Insya Allah. Terima kasih Ya. atas kesediaannya. Semoga tetap sehat. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Baiklah, untuk saat ini kita sudah selesai apa namanya kepenasaran saya tentang masalah bahasa Al-Quran yang disampaikan Pak Isman di dalam satu grup, gitu ya. Mungkin juga ini akan kita kembali kepada kita masing-masing, termasuk mungkin yang nonton di channel ini juga, semuanya kembali kepada kita. Saya menanggapi dari pembicaraan Pak Isman ini adalah bahwa kita sebagai seorang muslim diwajibkan ijtihad terhadap apa yang kita terima, dan memang kalau memang misalnya kita ada satu penasaran di dalam berkehidupan dengan Islam, alangkah baiknya kita memohon kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.